Terima kasih. Saya merasa terhormat bisa berada di antara Anda di hari kelulusan dari salah satu universitas terbaik di dunia. Sejujurnya, saya tidak pernah lulus dari perguruan tinggi. Dan ini adalah momen terdekat saya dengan kelulusan perguruan tinggi. Hari ini saya ingin menceritakan 3 cerita dari hidup saya. Hanya itu. Itu bukan masalah, hanya 3 cerita. Cerita pertama. Ini tentang menghubungkan titik-titik. Saya keluar dari Calcutta setelah 6 bulan pertama, tetapi kemudian tinggal di sana selama 18 bulan sebelum benar-benar keluar. Lalu mengapa saya keluar? Itu dimulai sebelum saya lahir. Ibu kandung saya adalah seorang mahasiswa pasca sarjana muda yang tidak menikah, dan dia memutuskan untuk menempatkan saya untuk diadopsi. Dia merasa sangat kuat bahwa saya harus diadopsi oleh kelulusan perguruan tinggi, jadi semuanya sudah disiap untuk saya dan untuk diadopsi saat lahir oleh seorang pengacara dan istrinya. Kecuali ketika saya muncul, mereka memutuskan pada menit-menit terakhir bahwa mereka benar-benar menginginkan seorang anak perempuan. Jadi orang tua saya yang ada dalam daftar tunggu mendapat telepon di tengah malam dan bertanya, "Kami mempunyai bayi laki-laki. Apakah kau memingkanya?" Mereka berkata, "Tentu saja." Ibu kandung saya kemudian mengetahui bahwa ibu saya tidak pernah lulus kuliah dan ayah saya tidak pernah lulus SMA. Dia menolak menandatangani surat-surat adopsi. Dia baru mengalah beberapa bulan kemudian ketika orang tua saya berjanji bahwa saya akan kuliah. Ini adalah awal dari hidup saya. Dalam 17 tahun kemudian, saya pergi kuliah. Tetapi saya dengan naif memilih perguruan tinggi yang hampir semahal Stanford. Dan semua tabungan orang tua kelas pekerja saya dihabiskan untuk biaya kuliah saya. Setelah 6 bulan, saya tidak dapat melihat nilainya di dalamnya. Saya tidak tahu apa yang saya inginkan lakukan dalam hidup saya, dan tidak tahu bagaimana perguruan tinggi akan membantu saya mengetahuinya. Dan di sini saya menghabiskan semua uang orang tua saya. Jadi saya memutuskan untuk keluar, karena dipercaya semuanya akan baik-baik saja. Itu cukup menakutkan pada saat itu, tapi melihat ke belakang itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Begitu saya keluar, saya dapat berhenti mengambil kelas wajib yang tidak menarik minat saya dan mulai mengikuti kelas yang terlihat jauh lebih menarik. Tidak semuanya romantis. Saya tidak punya kamar asrama, jadi saya tidur di lantai kamar teman. Saya mengembalikan botol Coke untuk deposit $0,50 untuk membeli makanan, dan saya berjalan sejauh 7 mil melintasi kota selama setiap minggu untuk mendapatkan satu makanan enak seminggu di kuil hari Krishna. Saya menyukainya, dan banyak dari apa yang saya temukan dengan mengikuti intuisi rasa ingin tahu saya ternyata tidak nilai harganya. Nanti izinkan saya memberi Anda satu contoh.